しいもんじゃねえ。こいつは死そのものだ。 Well, hello, seluruh. Sugeng Ijang, Sugeng Siang, Sugeng Dalu. Kali ini, Mimin mau membahas alur cerita dari anime yang berjudul No Game No Life yang dirilis pada tahun 2014 karangan dari Yu Kamiya. Cerita diawali dengan menunjukkan pertarungan dalam sebuah game antara pemain terkuat dengan codename Huin dan pemain misterius tanpa nama yang disebut Kuhaku. Huin memimpin party yang terdiri dari 1.200 player, sedangkan party Kuhaku hanya terdiri dari 4 player saja. Di akhir pertarungan, party Kuhaku mampu mengalahkan party Huin dan berhasil memecahkan rekor skor terbaru yang belum pernah dicapai player lain. Kemudian scene berpindah ke real life yang menunjukkan sepasang kakak beradik suram yang bernama Sora 18 tahun dan Shiro 11 tahun. Yang mana keduanya merupakan antisosial yang terobsesi dengan game. Ternyata mereka berdualah yang memainkan keempat karakter game dari party Kuhaku. Jadi masing-masing orang memainkan 2 karakter sekaligus. Multi talent. Saat tengah asik memainkan game, tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah email yang tidak diketahui pengirimnya atau unknown, yang berisi sebuah tantangan untuk memainkan sebuah permainan catur. Mereka pun menerimanya. Sesaat setelah berhasil memenangkan permainan catur tersebut, seseorang muncul dari layar komputer dan membawa mereka ke dunia lain. Ternyata orang tersebut merupakan seorang dewa. Dia adalah dewa dari dunia lain yang bernama Ted. Ted membawa mereka ke dunia di mana segala hal ditentukan melalui sebuah game. Ted pun menjelaskan aturan dunia tersebut yang disebut dengan 10 janji, yang berisikan 1. Dilarang melakukan pembunuhan, perang, dan perampokan. 2. Semua konflik di dunia ini akan diselesaikan dengan game. 3. Dalam permainan, setiap pemain akan bertaruh sesuatu yang memiliki nilai yang setara. 4. Selama itu tidak bertentangan dengan peraturan nomor 3, apa yang mereka taruhkan dan aturan main tidak akan dipertanyakan. 5. Penantang memiliki hak untuk menentukan aturan permainan. 6. Setiap taruhan yang dibuat dengan janji harus ditegakkan. 7. Konflik antara kelompok akan dilakukan oleh perwakilan yang ditunjuk dengan otoritas mutlak. 8. Tertangkap melakukan kecurangan selama pertandingan langsung otomatis kalah. 9. Dalam nama Tuhan, aturan sebelumnya mungkin tidak akan pernah berubah. Dan terakhir ke-10, mari kita bersenang-senang dan bermain bersama. Itulah isi ke-10 janji atau 10 aturan dari dunia di mana Ted sebagai dewanya. Setelah menjelaskan 10 aturan tersebut, Ted langsung pergi meninggalkan Sora dan Shiro. Kemudian kakak beradik tersebut pergi ke sebuah kedai karena Shiro yang merasa kelaparan. Di kedai, mereka melihat seseorang yang sedang bermain game. Orang tersebut adalah Stephanie Dola, cucu dari raja terakhir, dan Kurami, orang yang berniat untuk mendapatkan tahta berikutnya. Mereka bermain game untuk menentukan siapa yang akan menjadi raja berikutnya. Seperti yang dijelaskan tadi, segala hal di dunia tersebut ditentukan dengan sebuah game, bahkan pemilihan raja sekalipun. Sora yang mengetahui kalau Kurami bermain curang membisikkan hal tersebut ke telinga Stephanie. Tetapi, karena tidak mengetahui letak kecurangan Kurami, Stephanie pun akhirnya kalah. Setelah kalah dari Kurami, Stephanie langsung menemui Sora yang menginap di penginapan terdekat dan melampiaskan kemarahannya karena Sora tidak memberitahukan secara detail letak kecurangan Kurami. Yang mana menurut aturan nomor 8, jika Stephanie mampu menunjukkan kecurangan Kurami, maka dia akan otomatis menang.
Kemudian Sora menantang Stephanie untuk bermain game. Game tersebut adalah batu gunting kertas. Dengan taruhan, jika dia kalah, maka dia akan memberitahukan letak kecurangan Kurami. Dan jika dia menang, maka Stephanie harus menuruti semua perintahnya. Dan sudah jelas, game pun dimenangkan oleh Sora dengan mudah. Hal pertama yang Sora minta adalah meminta Stephanie untuk jatuh cinta kepadanya. Ya, dasar jomblo. Mulai dari sini, Sora akan memanggil Stephanie dengan panggilan Step. Jadi Mimin juga akan pakai Step, soalnya kalau Stephanie kepanjangan. Kemudian Step membawa Sora dan Shiro ke rumahnya. Di sana, dia menjelaskan tentang ke-16 ras yang ada di dunia tersebut. Ras peringkat pertama adalah Old Deus, kedua Phantasma, ketiga Elemental, keempat Dragonia, kelima Gigan, keenam Flugels, ketujuh Elf, kedelapan Dwarf, ke-9 Fairy, ke-10 Ex Machina, ke-11 Demonia, ke-12 Dampir, ke-13 Lunamana, ke-14 War Beast, ke-15 Siren, dan yang terakhir ke-16 adalah Imanity atau ras manusia. Di acara pengangkatan Kurami sebagai Raja Imanity, mereka datang untuk menantang Kurami bermain sebuah game untuk merebut gelar Raja dari Kurami. Kurami pun menerima tantangan tersebut dan memilih permainan catur, yang mana bidak-bidaknya bisa bergerak dengan sendirinya. Setelah permainan yang sengit, akhirnya permainan pun dimenangkan oleh Kuhaku. Kuhaku adalah Sora dan Shiro. Saat bermain game, mereka menyebut dirinya sebagai Kuhaku, atau tanpa nama. Karena sudah berhasil mengalahkan kandidat raja sebelumnya, yaitu Kurami, maka secara otomatis Kuhaku pun diangkat sebagai Raja Imanity. Sesaat setelah diangkat menjadi raja, mereka langsung mendeklarasikan perang kepada ras-ras yang lainnya. Ted pun datang untuk menjumpai Kuhaku. Saat Kuhaku berniat untuk menantang Ted, yang merupakan seorang dewa, Ted pun menjelaskan bahwa mereka harus mengalahkan ke-15 ras yang lainnya, barulah mereka mendapatkan hak untuk menantang seorang dewa. Dan Kuhaku pun berniat untuk mengalahkan ke-15 ras yang lainnya untuk mendapatkan hak tersebut. Tetapi sebelum itu, mereka perlu meningkatkan kemampuan mereka dengan mempelajari semua pengetahuan tentang dunia tersebut. Mulai dari belajar bahasa, hingga mempelajari sejarah dunia tersebut. Karena hal itulah, mereka memerlukan semua pengetahuan yang berada di Perpustakaan Nasional Imanity. Akan tetapi, perpustakaan tersebut telah dikuasai oleh seorang Flugel bernama Jibril, yang telah berhasil mengalahkan raja sebelumnya dalam game 5 tahun yang lalu. Seperti yang dijelaskan tadi, Flugel merupakan ras peringkat ke-6 dari ke-16 ras yang ada di dunia tersebut, yang mana dia sangat terobsesi dengan ilmu pengetahuan. Dan demi merebut perpustakaan milik ras Imanity kembali, Kuhaku pun menantang Jibril untuk berduel dalam sebuah game. Jibril menerima tantangan tersebut, dan memilih game materialisasi Shiritori untuk dimainkan. Materialisasi Shiritori sendiri merupakan permainan kata yang mana semua kata yang diucapkan akan menjadi kenyataan atau termaterialisasi menjadi nyata. Dengan aturan, 1. Dilarang menggunakan kata yang sudah digunakan, dan yang kedua, pemain akan kalah jika tidak bisa menjawab dalam 30 detik atau tak bisa melanjutkan. Game pun dimulai. Kuhaku memiliki keunggulan karena mereka memiliki banyak kosakata dari dunia lain, yaitu dunia di mana mereka berasal. Mulai dari memanggil hidrogen bomb hingga menggunakan hukum kolom, yang akhirnya membuat mereka berhasil mengalahkan Jibril. Setelah memenangkan game, maka sesuai dengan taruhan, mereka mendapatkan seluruh isi perpustakaan kembali, dan tidak hanya itu.
Jibril yang sudah kalah dari mereka pun menjadikan mereka sebagai master barunya. My master, my lord. Langkah Kuhaku selanjutnya untuk menantang Ted adalah dengan menantang ras yang lainnya. Dan target mereka selanjutnya adalah ras War Beast yang merupakan peringkat ke-14. Tetapi di sini mereka menemui jalan buntu. Karena mereka tidak memiliki informasi sedikit pun tentang game yang dimainkan oleh ras War Beast. Hal itu disebabkan karena ras War Beast membuat perjanjian yang mana pemain yang kalah akan kehilangan ingatan mereka tentang game yang mereka mainkan. Di tengah keputusasaan, mereka berhasil menemukan ruang rahasia milik raja sebelumnya. Di sana, mereka menemukan sebuah buku catatan milik raja sebelumnya yang berisikan informasi mengenai game yang dia mainkan dengan ras War Beast. Ternyata dari semua penantang, hanya Raja Imanity sebelumnya lah yang ingatannya tidak dihapus. Hal itu dikarenakan ras War Beast meremehkan kemampuan ras Imanity dan berpikir bahwa dengan kemampuannya mereka tidak akan mungkin mampu mengalahkan ras War Beast. Dengan kekalahan sebanyak 8 kali berturut-turut, Raja Imanity sebelumnya telah berhasil mengumpulkan cukup informasi untuk membongkar rahasia game yang dimainkan oleh ras War Beast. Dan hal itulah yang membuat dirinya disebut sebagai si Raja Bodoh. Tetapi seorang memiliki pemikiran lain. Dia berpikir bahwa raja sebelumnya merupakan pria hebat yang berpura-pura bodoh. Dia mengabdikan dirinya demi membongkar rahasia permainan dari ras War Beast. Setelah dirasa memiliki informasi yang cukup, Kuhaku dan kawan-kawan pun pergi ke kedutaan besar Federasi Timur yang dulunya merupakan istana dari ras Imanity. Mereka pergi ke sana dengan tujuan untuk menantang ras War Beast di Federasi Timur dan menantangnya berduel dalam sebuah game dengan mempertaruhkan semua ras Imanity. Saat menunggu jawaban dari Federasi Timur, Sora tiba-tiba menghilang dan tidak ada satu orang pun yang mengingatnya kecuali si adik Shiro. Ternyata dia kalah berduel dalam sebuah game dengan Kurami, yang menyebabkan dirinya kehilangan semua ingatannya dan ingatan tersebut berpindah ke Kurami. Shiro yang menyadari bahwa game yang dimainkan oleh Sora belum berakhir, mencoba mencari keberadaan Sora dengan bantuan Jibril. Dan benar, Jibril merasakan adanya sihir dalam ruangan tersebut. Step yang bergegas mencari keberadaan Sora terjatuh. Dia tersandung oleh batu bidak Othello. Othello sendiri merupakan sebuah game yang sejenis dengan shogi. Game Othello itulah yang sedang dimainkan oleh Sora dan Kurami. Shiro pun langsung mengambil batu bidak Othello tersebut dan menyelesaikan permainan Othello yang ditinggalkan oleh Sora. Hingga akhirnya dia pun memenangkan permainan tersebut. Sora pun kembali. Ternyata, Sora dengan sengaja mengalah dalam game tersebut dengan tujuan agar Kurami mendapatkan ingatannya dan mau berpihak kepadanya. Setelah itu, Kurami dan V, si elf, bergabung dengan kelompok Kuhaku dan bertugas sebagai mata-mata dalam kelompok tersebut. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu hari di mana duel antara ras Imanity dan ras War Beast akan dilaksanakan. Ras Imanity diwakili oleh Kuhaku, yaitu Sora dan Shiro, Jibril, dan juga Step. Sedangkan ras War Beast hanya diwakili oleh Izuna, yang menjadikan permainan antara 4 versus 1. Game yang mereka mainkan adalah video game virtual reality yang berlatar di sebuah kota mirip Tokyo. Dalam game tersebut, mereka akan dibekali dengan sebuah pistol yang disebut pistol cinta, yang mana jika tertembak oleh pistol tersebut akan menjadi budak cinta. Dan untuk memenangkan game tersebut, mereka harus menembak Izuna dengan pistol cinta
dan menjadikan dia sebagai budak cinta. Oke, game Hajimeo. Game pun dimulai. Saat game berlangsung, Kurami dan V yang bertugas sebagai mata-mata harus menjalankan tugasnya, yaitu mengawasi jalannya duel untuk meminimalisir kecurangan yang akan dilakukan oleh ras War Beast. Di dalam permainan, Shiro menunjukkan kemampuannya yang sangat luar biasa, hingga dia berhasil memunculkan Izuna dan membuatnya melarikan diri. Saat tengah melarikan diri, Izuna yang melompat dari gedung, dia menunjukkan kemampuan indera keenamnya dengan menghindari tembakan sniper dari Sora. Bahkan, dia mampu menghindarinya sebelum tembakan itu ditembakkan. Ternyata, Sora sudah mengetahui bahwa kemampuan indera keenam yang dimiliki oleh Izuna tersebut merupakan sebuah cheat yang membuat dia mampu melihat masa depan. Tidak hanya itu, Izuna melakukan kecurangan yang lainnya melalui kakeknya. Kakeknya yang melihat permainan memberitahukan posisi Sora dan kawan-kawan melalui telepati. Saat berhasil dipojokkan, Izuna lagi-lagi berbuat curang. Kali ini, dia menggunakan Keikai, yaitu dia meningkatkan kemampuan fisiknya hingga melebihi batas normal. Meski demikian, mau securang apapun dia, Kohaku tetaplah tak terkalahkan. Dengan kemampuan analisa dan strategi yang mereka miliki, mereka berhasil mengalahkan Izuna dalam game tersebut. Dan dengan demikian, sesuai dengan perjanjian, maka mereka mendapatkan kembali semua yang telah Federasi Timur ambil dari Raja Imanity sebelumnya. Tak terima dengan kekalahan yang mereka dapatkan, pemimpin Federasi Timur, yaitu Semiko, datang secara pribadi untuk menemui Sora dan menantangnya untuk berduel. Dia ingin membalaskan kekalahan Izuna sebelumnya melalui duel tersebut. Dengan taruhan, jika dia menang, maka ras War Beast akan mendapatkan hak penuh sumber daya di wilayah Imanity. Dan jika kalah, dia akan menyerahkan semua hak War Beast kepada Sora. Dan game yang mereka mainkan adalah game yang sangat sederhana, yaitu game lempar koin. Sora memberikan kesempatan kepada Miko untuk memilih terlebih dahulu. Dan dia akan memilih sebaliknya. Dewa. Ascente. Setelah menganalisa dengan menggunakan kemampuan Keikai-nya, Miko pun memilih ekor. Maka, sudah pasti pilihan Sora adalah kepala. Di sini, Sora melakukan sedikit kecurangan, di mana saat koin akan jatuh ke lantai, dia menarik lantai tersebut dengan kakinya, sehingga koin terselip di antara lantai dengan posisi berdiri. Dengan demikian, maka hasil game tersebut adalah seri. Keduanya dinyatakan menang, sehingga Federasi Timur masuk ke dalam kendali Imanity, dan keduanya akan berbagi sumber daya. Dengan begitu, Sora berhasil membuat ras War Beast menjadi aliansi mereka. Tujuan Kohaku pun tidak berubah, yaitu mengalahkan semua ras untuk mendapatkan hak menantang dewa. Yang mana, dewa tersebut adalah Ted. Dewa yang telah membawa mereka ke dalam dunia tersebut. Ya, itulah keseluruhan alur cerita dari anime No Game No Life season pertama. Jika kalian para sedulur suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Komen juga di bawah kalau kalian mau request film atau anime untuk Mimin bahas. Okay, I think that's all. Thanks for watching and cheerio. Bye bye. ファイト